berpikir dalam hati saya sangat pesimis saat itu. Apakah ini bisa kami laksanakan karena ini program pertama bagi K2O. Khawatir apakah mereka ingin atau enggaknya untuk bergabung di dalam kelompok konseling, karena dalam penjelasan ini karena memang tidak ada bantuan sama sekali, jadi saya pun juga masih kurang mengerti tentang kelompok konseling dan bagaimana yang harus kita jalankan. Sesi konseling. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi gejala depresi dan kecemasan yang akan meningkatkan tingkat keberfungsian sehari-hari di antara para korban di dua wilayah dampingan. Kalau janjinya jam 2, biasanya yang kami lakukan itu kami datang lebih awal. Jam 1 kami sudah berada di sana. Kemudian kami tidak langsung masuk ke rumah masyarakat, tapi kami duduk-duduk di warung kopi, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi bersama. Untuk lebih menjaga keakraban mereka, kita juga harus misalnya di saat kita datang nginap di sana. Di mana lembaga-lembaga lain kalau datang ke perkampungan penduduk itu selalu membawa sesuatu buah tangan, umpamanya ada pemberdayaan ekonomi, ada obat-obatan dan lain-lain. Sedangkan program psikososial kali ini yang kami jalankan ini tidak menjanjikan apa-apa, tidak memberi obat-obatan, tidak melakukan pemberdayaan ekonomi. Hal inilah yang membuat dan pikiran kami bagaimana nantinya menjelaskan kepada masyarakat bahwa program ini hanya membantu meringankan beban perasaan dan pikiran, tidak membawa apa-apa. Ini suatu tantangan yang paling berat yang kami rasakan. Kenalunya kan wakamonya madu nigli, kadang ada uro di ngelu, raja ugli, na urunyo, na urunji. Tapi walaupun menancit, ilung tetap dong berusaha kerja, bapak rumah urung, kumpakat urung. Tetap akamonya medu, bicara medu insyaAllah, na medu walaupun 3 minggu 2 ke. Dalam proses konseling ini masalah kerahasiaan. Masalah kerahasiaan ini memang harus dijaga. Tidak boleh kita menceritakan kepada orang lain atau kita menimbulkan fitnah. Mengabaikan situasi mereka, misalnya kondisi mereka di sana, cara berpakaian ataupun tingkah laku kita, itu memang kita harus menjaganya. Kalau misalnya hujan ataupun banjir, itu bukanlah halangan bagi kita. Kalau misalnya kita memang sudah benar-benar tidak bisa datang, kita langsung menghubungi mereka. Selanjutnya, follow-up training on counseling. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas para pendamping dan juga untuk memandu para pendamping dan staf lainnya untuk bekerja sesuai dengan program yang telah direncanakan. Selanjutnya, victims to healer. Kegiatan ini dilakukan untuk para korban yang telah menjalani rangkaian proses pendampingan psikososial namun tidak dapat didampingi secara langsung oleh para konselor akibat keterbatasan waktu, jarak, dan lain sebagainya. Kita sadar betul bahwa kita tidak punya kapasitas untuk mendampingi masyarakat secara terus-menerus di komunitasnya. Kita berusaha untuk menciptakan beberapa konselor di komunitas yang nantinya akan menjadi penyembuh di masyarakat itu sendiri. Target akhir dari program ini adalah bagaimana para korban itu bisa menjadi penyembuh, penyembuh bisa menjadi para pejuang hak asasi manusia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kita mengatakan bahwa from victim to survivor, survivor to healer, healer to fighter, fighter to human rights defender. Berkon dia, betul. Udah drama dah kaya, ini insyaAllah ada leo.
menang betul lagi biasa. Usaji ini punya mental ka insyaallah dina punya bisa lagi hadapi dan teranya ulun kibai ku tahu yang hana terkenal. Berarti kak karena ke insyaallah baca-baca na mental lah. Saya sebagai korban juga pernah mengalami trauma yang sangat-sangat saya rasakan. Pengaruh program konseling ini ternyata membawa perubahan bagi saya sendiri. Trauma yang saya alami itu sudah dengan sendirinya saya bisa mengendalikan emosi saya, bisa mengendalikan perasaan-perasaan yang tidak nyaman bagi saya.